Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim, alladzi hadana ila sabilil muttaqin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'a al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahasa yang lainnya berkata, bahasa yang lainnya menceritakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang dirinya kepada kita supaya kita ini tahu siapa Allah itu, dan supaya kita juga tahu siapa diri kita. Jadi 30 juz dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan dirinya kepada kita. Jadi memang ya terus terang seperti kita ini, termasuk ulun juga agak aneh, lalu tidak paham tentang Allah. Jadi tahapan kita memang terus terang saja baru pada membaca. Ini yang tentu menjadi menjadi pemahaman kita supaya kita tidak aneh. Ya minimal jadi kita dituntut juga samping membaca Al-Quran juga membaca terjemahannya, membaca tafsirnya yang sudah diterjemahkan. Cuman sayangnya memang ada beberapa ulama yang agak terlalu ketat gitu nih. Jangan peti baca tafsir, enak setan yang membacanya. Gurunya enak setannya. Oh, kita kada ini, Pak. Jadi mesti harus berhadapan dengan guru membacakan, kita memahami, atau kita yang membaca kemudian memahami terhadap apa yang kita baca. Yang istilah bersanad. Bagi kita sebenarnya tidak seperti itu. Karena Al-Quran itu sendiri sudah diterjemahkan oleh orang-orang yang ahli. Oleh orang-orang yang ahli pemahaman terhadap bahasa Arab dan juga ahli di bidang tafsir yang tidak hanya satu. Itu begitu. Nah, yang kita pahami adalah pada hari ini melanjutkan apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita ini kan tidak terlepas dari pemberian Allah. Luas semuanya kok. Semuanya yang ada pada kita itu dari Allah. Mana yang dari diri kita tuh? Gak ada. Ulun bisa ngomong ini juga rezeki dari Allah.
Mahal Pak, orang bisa berbicara itu mahalnya luar biasa. Apapun bentuk suara yang kita terima, kenapa jadi kita malu? Mungkin ampun orang bagus suaranya, ampun seorang bilang apa didengar, tapi alhamdulillah bisa berbicara. Bagaimana lagi kalau ada orang yang tidak berbicara, tidak bisa berbicara, sulit lagi. Jadi hampir tidak ada. Makanya coba lihat dalam surat An-Najm. Allah memberitahukan kepada kita bahwa di samping memang kehidupan manusia itu tanggung jawab Allah, Pak. Allah menciptakan, Allah juga bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaannya, bukan kita tok. Kita nggak usah berpikir kayak apa Allah mengatur. Itu Allah Al-Muhaimin. Allah itu punya nama Al-Muhaimin. Semuanya teratur karena diatur oleh Allah. Bahkan Allah menetapkan aturan ini 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Itu sudah ada aturan. Bagaimana bisa teratur seperti ini kalau tidak diatur? Maaf Ulun, Pak. Ulun imbah sembahyang Isya di Tanjung malam tadi. Diatur oleh Allah SWT sehingga bertemu dengan pian di sini. Nah. Bagi ulun suatu keajaiban yang luar biasa. Siapa? Allah yang berikan rezeki, kemampuan kepada kita untuk mempunyai niat berjumpa di masjid yang mulia ini. Dan kalau punya niat baik, insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita. Pian dari mana diatur, ketemu di sini. Yang menggerakkan itu siapa? Allah, Pak. Bahwa memang kita punya niat, iya, emang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya niat, kita punya kehendak. Yang kedua, Allah juga menjelaskan kehidupan kita ini juga ada ditimbulkan dari kemampuan kita. Kemampuan kita ini pemberian Allah. Sehingga Allah menjelaskan, tapi tidak bisa hanya ayat ini saja yang dijadikan dasar sehingga tidak memahami kepada yang lain. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan apa-apa. Sungguh manusia tiada mendapatkan sesuatu illa melainkan ma sa'a, apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan. Jadi ayat ini seakan-akan yang lain enggak, pokoknya bekerja tuh Pak, berusaha tuh Pak. Itu kesalahan besar. Ada lagi petunjuk lain daripada ini nanti ada. Bahwa itu iya, sebagai seorang muslim, sebagai orang Muhammadiyah yang berkemajuan, itu mesti memaksimalkan apa yang kita miliki, kemampuan kita. Dan itu kan pemberian Allah. Di antara kita ini ada ilmunya yang S1 jurusan ini, S2 jurusan ini. Ada yang jurusan khusus agama, ada jurusan umum. Itu kan dari Allah. Wa 'allama Adamal asma. Allah tidak memberikan ilmu, tapi Allah mengajarkan ilmu. Seperti guru-guru kita mengajarkan kepada kita. Hampir pembelajaran, Pak. Jadi persoalan rezeki. Cuman kita ini kan akhirnya berbicara rezeki itu ya duit tuh, Pak. Seakan-akan yang lain tuh bukan rezeki.
bisa berhinak, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa berdiri. Nah, yang tadinya tidak bisa berdiri jadi berdiri itu berapa biayanya? Beurut tuh berapa kali, Pak? Nyar kalau berdiri. Berapa kali biayanya, berapa beurut. Itu pun ada yang tidak bisa berdiri masih. Tentu saja apa yang kita wakafkan, apa yang kita keluarkan biaya untuk supaya kita sehat, itu dihargai oleh Allah. Jadi jangan disangka bahwa kita membiayai kesehatan itu tidak ditulis oleh Allah, ditulis, Pak. Ada sampai habis hartanya itu untuk kesehatan. Karena apa? Jadi dipikir-pikir judulnya juga jadi duit juga. Wa anna sa'yahu, coba nih. Wa anna sa'yahu saufa yura. Wah, sesungguhnya usahanya itu, sesungguhnya sa'yahu, usahanya itu, jalan pakai sesungguhnya lagi, Pak. Saufa yura. Nanti akan dilihat. Nanti akan diperlihatkan. Jadi usaha yang kita lakukan itu mungkin diperlihatkan berhasil, mungkin bisa jadi diperlihatkan tidak berhasil. Nah, kita sebagai seorang muslim berhasil atau tidak berhasil itu mesti positive thinking. Dengan kalimat biyadikal khair. Pada tanganmu ya Allah semua baik. Indah sekali, Pak. Qulillahumma, tetap kita kembali ke situ. Surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, lalu Rasulullah mengatakan, kita mengatakan, ya Allah, engkau adalah penguasa mutlak. Mutlak Allah itu, Pak. Allah kuasa, kuasanya mutlak. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya Allah, kalau engkau tidak memberikan rizki kepadaku, ada sembahyang, tuh pangulon nih, terserahmu sembahyang. Bagaimana akan mengintervensi Allah? Makanya kita berdoa tidak boleh seperti itu. Kita tidak disukai juga bernazar, itu nggak disukai. Mau berbuat baik kok bernazar dulu. Tahun ini nah, kalau sawahku atau rumahku itu payu, berkorban tuh, Bang. Bernadar kok. Ini mau melaksanakan ibadah kok ya kalau diberikan Allah dulu. Ya enggak. Kita berniat mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban lagi. Makanya Allah anjurkan ke ranting-ranting supaya berrezeki, berniat berkorban dengan cara menabung. Awak Pak bisa di kampung, di suatu ranting atau jamaah tiap tahun kadeda orang berkorban. Padahal bedahi aja orang, tapi tidak diatur, Pak. Ternyata ketika saya menabung, nah tiap hari Jumat 50.000 atau tiap hari 10.000. Dan kita yakinkan bahwa kalau kita berniat ingin kebaikan, Allah itu memudahkan. Kalau nggak percaya, coba. Gitu. Kalau kita tuh niat baik, Pak, ingin berkorban, menabung 50.000, itu insya Allah setiap Jumat kawa. Dan ternyata memang kawa, Pak. Buktinya kawa, bisa. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya usahanya sawfa kelak akan diperlihatkan. Baik itu diperlihatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Tergantung apa yang ia usahakan. Oh, kita ingin berusaha supaya nanti mendapatkan ridho Allah, dimasukkan ke dalam surga. Dapat, Pak.
dengan berbagai persyaratan yang kita lakukan, keikhlasan, dengan keimanan. Tidak kita lakukan karena ingin dipuji oleh orang, akan tercapai. Bila ternyata ada dosa, mohon ampun kepada Allah, kan gak susah sebenarnya. Ada kesalahan, baiki. Ittaqillaha khaitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu Rasulullah. Bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Rubahlah kejelekan itu dengan kebaikan. Pasti akan menghapusnya. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Setelah dia berbuat kejelekan, kemudian dia menyadari, ganti dengan kebaikan, pasti akan terhapus. Itu kemuliaan dari Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, Engkau memberi kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau mengambil. Satu saat apa yang sudah diberi oleh Allah itu diambil. Makanya sebagian ulama mengatakan sebelum diambil oleh Allah berikan dulu. Sudah terima, kasih gitu. Jadi sebelum diambil oleh Allah dengan paksa karena apa? Karena apa? Kasih duluan. Makanya as-shadaqatu, sedekah itu daf'ul marid. Namanya sedekah itu akan menolak kita ini dari sakit. Itu ujar Rasulullah. Ada orang bersedekah tatap dia sakit, ya emang ujian, repot. Allah belum menyembuhkan karena Allah masih sayang kepada kita. Kayaknya lo sembuh sebulan atau setahun sampai 12 tahun seperti Nabi Ayub. Akhirnya disembuhkan oleh Allah. Ada juga sakit mati, habis kisah. Jadi apa ya, hidup ini sebenarnya enteng kok Pak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah bisa jadi memuliakan kita, Allah bisa juga menghinakan kita. Itu berputar seperti itu dan tidak hanya kita saja, yang lain juga begitu. Cuman yang lain bisa memanage, sementara seorang kada bisa memanage. Ketika diberi oleh Allah tidak bisa memanage. Makanya kan ada kisah pada zaman Nabi Musa itu, ada orang minta diberikan rezeki oleh Allah. Lalu didoakan Nabi Musa, diberi rezeki tapi kami setahun aja rezeki itu. Setahun aja rezeki itu. Tapi ternyata rezeki itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan oleh orang tersebut. Jadi bukan untuk foya-foya, untuk kemaksiatan, tidak. Setahun sudah ternyata Allah tidak mengambil. Itu hadis qudsi. Lalu Nabi Musa kan bertanya kepada Allah, ini kok masih tetap loh? Apa kata Allah? Loh, dia kan bisa mengatur harta itu untuk kebaikan. Akhirnya apa? Ada dalam dirinya. Makanya Rasulullah, hasinu amwalakum bis shadaqah. Bentengi harta kamu itu dengan sedekah. Jadi Allah mengatakan setahun habis nih, sekalinya terus masih ada. Dan ia juga nggak memikirkan apakah setahun masih ada. Pokoknya dapat rezeki dari Allah untuk kebaikan, untuk membiayai ibadah. Kan pada dasarnya kan begitu sebenarnya Pak. Kita ini diberikan rezeki oleh Allah untuk biaya beribadah.
Maulah jauh ke sini bisa sepeda motor, nukar. Pertalit, oh dulu bensin, ini pertalit. Berjalan kawai banyak pahala. Banyak pahala. Cuman kita mungkin tidak mendapatkan imam takbiratul ihram. Loh, kita ingin kok berjamaah itu mendapatkan takbiratul ihram imam. Dijauhkan dari api neraka kalau ia itu arba'ina yauman, 40 hari. Ada yang mengatakan hadis itu arba'ina marrah, 40 hari berturut-turut kita sholat berjamaah mendapati imam takbiratul ihram, dijamin ia terdinding dari neraka. Tapi ini jangan dipahami imam 40 hari lalu ampihan. Kada pintar. Jadi begitulah Pak. Akhirnya nanti dalam ayat itu mengatakan biyadikal khair. Pada tanganmu ya Allah semua baik. Diberi, diambil, dimuliakan, dihinakan, nggak masalah. Tapi dia bisa mengatur karena dia punya kemampuan yang datangnya dari Allah untuk memanage, untuk mengusahakan. Tsumma yujzahul jazaa al-awfa. Ujar Allah Ta'ala, kemudian dia akan diberi balasan. Tsumma yujzahu, kemudian akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza al-awfa, balasan perbuatan itu dengan balasan yang paling sempurna. Allah itu adil, Pak. Apa saja yang kita lakukan itu Allah melihat dan Allah mencatat. Jadi nggak hilang, catatan Allah itu nggak hilang. Makanya adanya CCTV itu sebenarnya kita tuh lebih beriman, Pak. Loh, CCTV itu bisa merekam kok. Lah CCTV-nya Allah, Pak. Kabarnya itu 2500 tahun kalau nggak rusak, CCTV itu masih bisa merekam apa yang dilakukan oleh manusia. Ini ilmu dari Allah diberikan kepada manusia. Ampun Allah, Bang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat yang lain banyak. Ujar Allah, sungguhnya aku ini menghidupkan orang yang mati. Ini kita bicara semayut jazahul jaza al-awfa. Kemudian dia Allah akan, kemudian dia orang yang berusaha tadi, beramal, akan diberi balasan atas amalnya itu. Dengan balasan al-awfa, al-jaza al-awfa. Dengan balasan yang sempurna. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi akan disempurnakan oleh Allah balasannya. Aku akan menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu, pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan al-istimrar. Wa naktubu, terus menerus aku akan menulis apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan. Yang sudah dikerjakan ditulis sudah. Yang sedang sekarang ini kita berada di sini ditulis, ada videonya, ada YouTube-nya, ada. Jadi pengetahuan-pengetahuan sekarang yang ada di media sosial seperti ini sesungguhnya lebih memberikan satu keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatunya itu aku simpan
Imamin mubin dalam tafsir fi lauhil mahfuz. Disimpan di tempat yang terjaga. Nggak ada virus. Kok hilang catatannya? Oh, catatan Allah hilang. Nggak ada. Allahu Akbar. Jadi luar biasa. Nah ini, wa anna ila rabbika al-muntaha, wa anna ila rabbika al-muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Kehabisannya itu Allah itu. Bersandarnya kita semua kepada Allah. Nyaman hidup itu. Nyaman hidup kalau orang bersandar kursi ada nyaman, Pak, enak. Tapi sandarannya harus kuat, Pak. Siapa? Allah. Yang menjadi sandaran bagi kita itu Allah. Nyaman orang bersandar itu. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya kita ini akan kembali kepada Allah kok. Cuman kembalinya kepada Allah nanti itu bahagia atau tidak. Kita harus punya cita-cita. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya ketetapannya itu di tangan Allah, iya, tapi kita tidak tahu apa ketetapan Allah kepada kita. Itu rahasianya luar biasa loh. Kita wajib mengimani kepada Al-Qadar, tapi kita tidak tahu apa ketentuan Allah terhadap kita. Gak bisa kita mengatakan kenapa Allah tidak memberitahukan kepada kita. Susah, Pak, kalau diberitahukan kepada kita. Jadi hidup ini memang paling nyaman itu serba tidak tahu, Pak. Jadi memang kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah ini, apa yang terjadi sesudah ini. Bahwa kita kemudian mempunyai keinginan, iya. Tapi apakah keinginan itu sesuai dengan ketetapan Allah? Yang enggak. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Itu bicara tentang masyiatullah. Apa saja yang kamu kehendaki, wa ma tasya'una, dan apa saja yang kamu kehendaki, sedangkan kehendak ini pun juga Allah yang menciptakan kepada kita. Jadi jangan lalu kita berpikir wah kehendak itu sumbernya dari kita, sumbernya dari Allah. Kesombongan manusia itu kan di sini kadang-kadang, Pak. Aku. Makanya kan dalam Islam itu hati-hati berkata aku. Ini rumahku, hati-hati itu. Ini rumahku. Jadi harus ada di dalamnya ini adalah milik Allah. Nah, lalu diucapkan dengan alhamdulillah, ini rumah ulun. Nah, manis. Kalau tidak diucapkan alhamdulillah, tapi di hati juga sudah ada. Ini adalah ampun Allah. Itu bukan kita mengatakan sok sufi, kayak emang begitu. Supaya apa? Kita mampu kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbika al-muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhan mula akhirannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Hanya milik Allah, lillah. Apa yang ada di alam semesta itu. Walillahi, milik Allah, apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya apa? Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah semua perkara dikembalikan. Terus berani kita untuk mengembalikan segala perkara itu kepada Allah. Kita bukan robotisme, tidak. Allah tidak mengajarkan kepada kita robotisme.
tidak mengajarkan juga kepada kita bahwa semuanya itu kita, tidak juga. Yang kita pahami dari Al-Quran seperti itulah. Jalani, tapi tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya hidup ini kan ya itu saja. Hari-hari ya itu saja. Makanya ketika kita membicarakan tentang masalah takbiran, kita tuh nggak lepas Pak ya, hari-hari itu takbir lil tahmid. Hari-hari Pak. Ada yang menghitung andai seseorang itu melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, itu satu hari itu 600 kali ia mengucapkan Allahu Akbar. 600 kali loh Pak. Kalau ia melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Kalimat Allahu Akbar. Sampai Allah itu mengajarkan kepada kita ketika sholat. Awal yang pertama ucapan kita Allahu Akbar. Bahkan setiap rakaat itu diulangi 6 kali. 6 kali 17 rakaat, 6 kali sholat tahajud, 6 kali sholat rawatib, 6 kali sholat duha. 33 kali 5. 10 kali 5 waktu azan dan iqomat. Ada nama hitung. Kita kan tahu hitung. Cuman di antara kita kan ada yang 600 sehari. Ada yang 200. Ada yang 150. Tergantung. Loh, terus sekarang ucapan takbir itu ada enggak mempengaruhi terhadap kita, Pak? Allah mengatakan begini bukan berarti Allah nih Pak ianya kan juga, Pak. Cuman bagaimana Allah itu maha segala-galanya. Di tangan Allah lah kekuasaan. Di tangan Allah lah kekuasaan. Jadi kita akan menjadi tentram. Dan Allah tidak pernah mempunyai sifat jahat terhadap alam semesta. Nah, ada Allah tuh punya sifat jahat, nggak ada. Nah, Allah kok punya sifat jahat, Allah tuh maha sempurna kok. Allah tuh tidak ada punya keinginan bahwa makhluk manusia itu masuk neraka. Itu nggak ada. Wah, manusianya yang ingin masuk neraka itu. Manusianya yang ingin masuk neraka. Allah menginginkan kita masuk surga. Awal kita diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa di surga. Itu nanti harus balik lagi ke surga. Cuman kadang hendak kita ini, Pak. Kullukum fil jannah illa man aba. Semua kamu itu di dalam surga, melainkan yang enggan. Dasar ada mau apa? Dasar ada mau Pak. Dasar ada mau enggan. Padahal nyamannya, nah, imbas sembahyang subuh berzikir, mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz. Imbas itu ada pulang sop, coba siap, maka ada hendak tuh nah. Ibadahkan bungul ya kada pintar. Coba kalau kita bersifat apa namanya? Bersifat keindahan, estetis, nyamannya. Kenapa jadi ada yang menyediakan itu? Ya Allah juga mengetuk hati seseorang yang memiliki rezeki untuk berwakaf. Supaya setelah sholat subuh nih dimaki jamaah nih. Walaupun tujuan kita bukan untuk itu, nggak ada pakai itu tujuan. Nggak ada tujuan bahwasanya nanti setelah sholat subuh ada bubur, ada wadai, nggak ada. Bahwa kemudian begitu keluar ada dimakan, itu kada pintar.
Enggak, ada orang duduk aja. Kenapa biar kada ke situ? Aku nang jarang kada dari kiau kada aja. Lo kan sudah diumumkan, sudah menjadi kebiasaan. Kada mau kada dipanggil tuh, disuruh aja. Oh my. Jadi kalau sesuatu itu sudah terlihat, bahwa ya kita datangi. Tapi bisa juga memang kadang-kadang orang itu memang tidak datang, ada yang mengantar. Jadi barabe itu imba apa sembahyang israk tuh ya kada boleh. Oh buahnya makanan. Sidin kada. Dan nama atar. Sidin ya diatar gak kada diatar kada apa-apa. Bila habis kada apa-apa ya. Tapi diatari orang ada nah. Nang senang ma'atari, mudah-mudahan ma'atari seorang dapat pahala juga kita baca Quran kan kayak itu. Allahu Akbar. Nah jadi jamaah yang memuliakan inilah gambarnya. Gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu keluasan yang luar biasa. Sehingga ketika orang bersyukur pun juga dihargai oleh Allah. Ditambah kenikmatan, apakah kenikmatan secara psikis maupun kenikmatan secara fisik, itu bersyukur. La in syakartum la azidannakum, pakai non tasdid, Pak. Jadi kesungguhan Allah itu luar biasa. Rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa kesyukuran kita kepada Allah. Sungguh aku ini akan menambah beneran nih kamu itu. Sampai harus Allah Subhanahu wa taala itu mengancam, jika kamu nih tidak mensyukuri nikmat itu, siksaku sangat pedih. Akibat dari tidak mensyukuri itu lalu ia tidak mau beribadah. Kenapa kita tuh mau berinfak? Kenapa kita tuh mau berzakat? Kenapa kita mau beribadah? Dengan biaya. Orang beribadah kan biaya. Biaya nukar tape, biaya nukar banyu, misalkan beuduk, kan biaya semua. Sebagai rasa syukur lalu kita melaksanakan ibadah. Karena memang itu diperlukan. Ya Allah, baik. Sekarang itu kenapa jadi orang di Jerman, di barat sana lah, ada cerita teman-teman itu. Hari-hari orang masuk Islam. Kenapa? Dia merasa bahwa beragama ini diperlukan juga ibadah. Nah ibadah itu diberi petunjuk langsung oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam ini Pak yang yakin. Kalau agama Kristen itu olahan seorang Pak. Olahan seorang. Makanya mereka kan tidak sama. Kita saja yang sudah ada tuntunannya saja tidak sama, apalagi tidak ada tuntunan. Kita waktu saja, pakai waktu saja sudah ada tuntunan. Cuman kadang-kadang kita aja yang tidak memenuhi itu. Jadi ada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah ada. Kewajiban bagi kita itu melakukan waktu-waktu tertentu. Nggak bisa kemudian ada pondok pesantren di mana itu di WA itu. Sembahyang Isya 100 rakaat. Kenapa? Supaya beberapa hari kada lagi sembahyang Isya. Karena dikumpulkan sembahyang Isya, dikumpulkan. Parai enak. Nah kalau begitu kalau makan ya sudah sekali aja makan untuk kepentingan seminggu yang akan datang. Yang enggak, jadi memang nutrisi terhadap makanan itu memang sepiring. Karena tengah hari sepiring pulang. Karena kawa apa 3 piring untuk 3 kali karena kawa. Jadi mesti sepiring diimit. Nah diimit. Demikian juga dengan sembahyang. Jadi waktu subuh ini memang diperlukan nutrisi untuk jiwa. Oh nanti duhur nutrisi jiwa. Asar, maghrib. Kalau ingin lagi nutrisi yang bervitamin punya apa namanya luar biasanya, sholat tahajud.
itu lagi minimal witir. Jadi setiap malam itu ya tidak pernah meninggalkan sholat malam, minimal witir kalau waktunya sempit. Itu apa tuh? Nutrisi, suplemen bahasa fisiknya. Jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, suplemen psikis kita itu luar biasa. Makanya Allah mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya tentram itu karena ia taat kepada Allah, dia zikir kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Ingatlah olehmu dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram. Kira-kira yang sini aja Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.